kembali lagi dengan saya Nyai Dewi di acara Ngecang Bumi YouTube. Misteri kita kali ini Ngecang Bumi jalan-jalan sampai ke Jogja. Mantap ya. Jauh-jauh dari Lampung. Jauh guys, akhirnya gitu. Ke Jogja. Ke Jogja. Untuk apa tuh? Untuk wisata mistik. Nyai Dewi ditemenin sama youtuber dari Jogja. Ya, kenalin nama saya Tori dari JTM. Oke. Kenalin nama saya Rasya dari Catatan Anak Indigo. Oke, jadi skillnya adalah seperti ini. Mas Tori ini selain youtuber cari-cari yang misteri-misteri gitu ya Mas ya. Apalagi itu Mas? Bisa ngerasain kah? Bisa ngeliat kah? Kalau misalnya sejauh ini bisa ngerasain aura biasanya kalau misalnya panas aja ya, aura negatif yang aku rasain gitu. Terus sama paling mencium-cium bau aja sih. Dan kebetulan kan aku tinggal di daerah sini juga dan nggak jauh dari sini, yang setiap harinya tuh kayak dapat gangguan gitu. Jadi semakin lama tuh semakin sensitif. Suasana gitu ya. Oke, kalau Mas Rasya kira-kira apa nih Mas? Dengar katanya dia suka ngegambar astral gitu ya? Iya benar. Jadi gini, biasanya karena saya alhamdulillahnya tuh bisa melihat hal yang nggak dilihat dengan orang lain gitu. Jadi biasanya saya memvisualisasikannya melalui gambar untuk dapat dilihat sama teman-teman yang lain. Jadi saya akan biasanya menjelaskan secara energinya, positif atau negatifnya, dari sosok apa aja yang bakalan saya tangkap nantinya gitu. Oke. Udah kelihatan kan guys, bawanya pena sama kertas. Kalau dia bawa sangket namanya kita mau belanja. Halo Pak. Tori Ini dari mana ini? Halo Rasya Pak. Ya, Dewi Pak. Ya. Kalau saya tuh soalnya dari Jepang. Jadi sebenarnya kita tuh pengen visit, pengen tahu sejarah ya, sejarah rumah ya gitu. rumah ini. Iya, Rumah ini. Rumah kuno. ya. Kan emang ini kan terkenal sekali di Jogja kan, dengan bangunannya yang sangat estetik dan masih menjaga keaslian. Mungkin ada sejarah yang bisa kita ceritakan. Di sini atau di Sama kita jalan-jalan di dalam. Boleh jalan-jalan? Boleh kok masuk ke dalam. silakan. Jadi ini kita udah ada di ruang tamu ya. Mungkin ini dulunya ruang tamu gitu. Tapi apa sih yang Mbak rasain gitu? Yang Nyai rasain pertama kali masuk tadi, ada hal yang dilihatkah atau apa yang dirasain gitu? Ini ngerasa udah kuping jeruk ya. Kayaknya ada benturan energi. Kalau Mas Tori? Kalau aku suka nyaman, karena emang udah tiap hari aku kesini sebenarnya. Jadi udah kayak rumah sendiri. Kalau Mas Rasya apa yang dilihat Mas? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya ada beberapa yang udah seliweran gitu, tapi kalau dari segi energi sebenarnya kalau untuk di ruangan ini sendiri itu saya masih bisa bilang banyak positifnya gitu loh. Jadi kalau dari saya sebenarnya sih tergantung dari kita ketika datang ke suatu tempat itu niatannya apa gitu loh. Jadi apa yang mau kita cari di sini mereka bakalan untuk welcome, biasanya seperti itu. Dan satu lagi ya guys, wisata mistik itu bukan untuk uji nyali, tapi kita untuk membenarkan sesuatu yang salah. Seperti rumah ini kan ada sejarahnya gitu, awal mulanya gitu. Jadi kita di sini kolaps
untuk meluruskan semuanya gitu kan. Benar. Bukan sekedar untuk uji nyali atau mencari atau nantang gitu, enggak. Sebenarnya itu karena di luaran udah banyak beredar berita yang negatif, jadi kayak yang menurut gue ini udah parah gitu. Jadi awalnya rumah ini dulu pemiliknya siapa? Ini rumah ini bangunan 1860. Dulu yang pertama itu yang mendirikan rumah ini namanya Ibu Ibu mempunyai 6 orang anak, salah satunya menjadi Menteri Agama kedua eranya Soekarno, Presiden Soekarno. Beliau yang bernama Profesor Haji Rasidi. Pak Rasidi lahir di sini, besar di sini, setelah besar kuliah di Kairo, Mesir. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi menjabat sebagai Menteri Agama. Setelah itu keluarganya Pak Rasidi menyebar karena tidak punya kerjaan. Terus kerjanya di luar Jogja. Terus rumah ini kosong. Tinggal ibu sama bapaknya aja atau gimana? Udah setelah dia anak-anak pergi itu, bapak itu sudah Setelah itu nggak ada yang nempatin lagi, ya, Pak? ya ada juga tapi cuma beberapa untuk rumah tangga bertahan itu. Terus ahli warisan itu gimana? Karena ini tinggal tidak cucunya Pak. Oh, Nggak berminat tinggal di sini gitu, Pak? Karena beliau udah kelebihan rumah, jadi rumah ini nggak ditempati. Misalnya Mati ini kan masih renovasi banyak banget. Tua bener ya, Pak ya? Iya. Masih asli dan nggak pernah direnov. Belum. Ya, renovasi tapi habis gempa. iya yang habis gempa 2006. Retak-retak. Pak ya, dengar di luar gitu. Yang lagi santer. Rumah ini dikasih nama rumah pocong. Kenapa itu, Pak, bisa begitu? Ini Mbak, sekarang rumah ini disebut rumah Indis. Rumah Pokoknya ini. sudah ada di YouTube, sudah banyak banget. Oh gitu. Karena yang penting itu makanya dinamakan. Dan sekarang berubah dinamakan rumah Indis atau rumah kuno di Kota Gede. Oke, jadi sekarang bukan rumah pocong lagi ya Pak? Ini bangunannya emang masih asli dan kuat ya Pak? Ya gempa 2006 itu sebenarnya gede. Kalau bangunan Kota Gede itu cuma mengandalkan ketebalan. Kan dulu belum ada istilahnya pabrik besi. Iya. Cuma mengandalkan ketebalan. Tapi dengar-dengar nih katanya ada cerita-cerita mistis juga ya, Pak? Ya, Boleh nggak, Pak? Boleh. Udah. Biar nggak salah, katanya di luar suka mengada-ngada dan menyalahgunakan cerita, lebih-lebihkan katanya. Pokoknya aku nggak cerita tentang itu karena kamu sendiri nanti lihat di YouTube udah terlalu banyak. Iya. Jadi udah seperti ini aja aku cerita. Baru aja, Pak, kalau nggak, Pak. Enggak, Gitu. baru. Misalnya Apa apa itu, Pak? misalnya? Cerita yang mistis aja lah, Pak. yang paling baru. Yang paling baru aja. Kalau yang lain kan udah di YouTube yang lain. Kalau misalnya menjadi seperti ini, kadang-kadang kameranya rokel, kamera rokel atau Ngeblur atau apa? Rokel tuh gimana maksudnya? bermasalah, tidak bisa Bermasalah. dipakai. Apalagi pakai lampu seperti ini sering langsung baterainya habis sering kali. Kalau boleh tanya, ini dulu kamarnya siapa, Pak? Parasiti. Oh, Pak Ramadi. Masuk? Ayo. Mami. Gak ada. Merinding sih sebenarnya. Merinding banget. Iya. Ada di sini. Kalau kalian gimana sih? Kalau aku sih cuma bisa cium wangi, tapi aku lebih sih nggak. Rasanya di sini kayak nyaman gitu nggak sih? Aku mulai ngerasa nih gerah gitu ya.
Tapi kayaknya mereka welcome walaupun di sini ada. Jadi kita jaga aja ya. Setiap kita ke tempat-tempat seperti ini, perilaku dan bahasa harus dijaga dan jangan suka bercanda berlebihan gitu. Terkadang mereka juga bisa tersinggung. Jadi Kalau di sini Mbak ada sini kita. Alhamdulillah melihat sesuatu yang bagus. Kalau Mas Tori ngerasain apa? Di adem. Di sini adem terus mulai ada Yang di belakang itu kamar bau. hias. Iya. Bauannya udah mulai muncul di sini. Udah mulai muncul. Kalau Mas Tasya? Kalau di sini sih lebih ke yang saya rasain secara energi lebih positif sih sebenarnya. Besar ya? Besar. Di sini yang Besar, merasa energinya itu besar banget, berefek di biasanya di jasad kita berasa berdiri ini kayak mau terbang. Iya. Entah kenapa berdiri kayak berasa mau terbang, mungkin enteng atau gimana, tapi di sini adem, bener-bener adem. Suasananya nyaman, gitu. Bisa kita ini visualisasikan, gambarkan atau bentuk-bentuknya di dalam sini atau di luar. saya coba komunikasi dulu sama yang di sini untuk minta izin gitu. Jadi setiap sosok yang saya gambar biasanya saya izin dulu gitu. Jadi kalau di saya itu ada toto kromonya. Kayak mereka berkenan atau enggak gitu. Berkenan atau enggak untuk digambar. Jadi saya minta izin. Bisa digambar. Berkenankah? Coba katanya ada yang disampaikan gitu. Jadi saya dapat ada sosok di sini. Itu yang bisa dikenalnya itu dengan Mbak Putri. Itu pakai sebenarnya adat Jawa. Kalau pakai apa namanya kain Batik lurik. batik lurik. Pakai kebaya. Ada selendang, jadi beliau itu berpesan untuk sebenarnya untuk disampaikan hal yang baik gitu. Jadi sebenarnya ketika menyampaikan cerita itu jangan dilebih-lebihkan atau jangan mengada-ngada seperti itu. Jadi mungkin di sini banyak, tapi kami cuma menggambarkan atau menceritakan yang saat ini ada aja, ya Mas ya gitu. Jadi berusaha nggak untuk mendramatisir atau apa. Jadi yang ada itu yang akan kami visualisasikan, gambarkan, dan yang akan kami ceritakan. Tadi sih saya dengar suara desisan di ular ya gitu. Dan udah ada pocong juga. Di mana? Itu di gang rumah tadi, di situ di belakang. Jadi Sebenarnya kayak apa sinden ya sebenarnya. Jadi dia itu suka, jadi kalau misalnya saya mencontohkan di sini yang saya lihat itu dia duduk di sini. Jadi saya melihat ada apa kursi dia duduk di sini. Jadi dia kayak ninjen gitu di sini. Ada tarian Jawa yang dia itu suka menarikannya gitu. Jadi di tangan kanannya dia bisa memegang bukan selendang. Selendang yang diikat di sini jadi sebelah kanannya gitu loh. jadi yang belakang ini seperti itu. Jadi konon katanya yang pocong-pocong itu gimana? Adakah? Iya, Mbak Sumi. Kalau Mbak Sumi sendiri, saya malah justru melihat itu ada di bagian depan. Biasanya dia di depan pagar itu gitu loh. Tapi sosok Mbak Sumi ini sebenarnya dari yang bisa saya lihat, Mbak Sumi ini pocong tapi yang cantik gitu loh. Jadi lebih ke kainnya itu putih bersih, mukanya itu masih utuh yang kayak Glowing masih, gitu kan ya. putih bersih seperti itu. Kayaknya sih kalau nggak salah
dia meninggal waktu itu masih gadis gitu. Dan dia sebenarnya dia nggak suka keluar. Dia itu suka di dalam kamar. Cuma mungkin dia sesekali keluar itu bosen ya kalau kata kita gitu. Dan dia nggak pernah mengganggu. Sebenarnya gitu. Dia nggak bermaksud seperti itu. Gitu. Aku rasa yang di sini semuanya, walaupun perwujudannya kurang bagus di penglihatan atau ini, dan itu positif gitu. Mereka welcome, walaupun ada di sini mereka welcome gitu. Walaupun ada di kamar sebelah pun mereka welcome gitu, karena nggak membentur energi sama sekali ya kan? Gitu. Membentur gitu. Jadi mudah-mudahan cerita itu mungkin mereka ada yang mau disampaikan, tapi kayaknya nggak usah deh ya. Emang kenapa? Iya, intinya mereka nggak mengganggu siapapun, nggak seperti ungkapan yang mereka bilang itu ya, orang-orang itu ya, cerita-cerita seperti itu. Udah pergi. Nanti gimana sih? Geser. Kan? Oke, kita pindah ke ruang selanjutnya. Ya Pak? Kalau misalnya sekitar itu bisa nggak boleh? Oh nggak boleh. Oh, jadi kita di sini aja. Di sini aja. Yang di sini itu nanti repot nih. Oh iya, kalau ke belakang boleh Pak? Boleh. Boleh. Kita ke belakang aja kalau gitu. Ayo. Di sini aku udah mulai cium. Kecil nggak sih? Yang satu ini, yang putri ini tutup lagi. Itu ada kamar, tapi kita nggak boleh masuk ke sini karena memang nggak pernah dibuka. Oke, Tapi mereka kalau ada di sini. yang dirasain ini apa sih yang di dalam situ? Energinya? Bagus, walaupun dia perbentukannya pocong, mereka itu ya seperti yang dikatakan. Ya seperti yang dikatakan, mereka nggak berniat untuk seperti itu karena memang ini rumah mereka gitu loh. Itu dengan niatan orang-orang yang salah itu yang membuat mereka berbentuk seperti itu. Jadi apa yang disugestikan mereka terbentuklah menjadi Seperti gitu itu. ya. Jadi Karena kita saking takutnya, jadi wah aku takutnya nanti ada ini, ternyata ada benar, itu sebenarnya dari kita masing-masing. seperti kan? itu. Karena sebenarnya kan kita ini di dunia ini hidup dengan mereka berdampingan gitu. Dan mereka nggak pernah kok nyakitin gitu. Iya. Karena mungkin saja mereka itu lagi keluar, tiba-tiba kita melihat gitu. Entah merekanya yang sial atau kitanya yang sial ya kalau udah kayak gitu. Ya nggak tahu ya. Jadi Sama-sama sial alhamdulillah juga. di sini saya nggak ngerasain energi negatif sama sekali, nggak. Tapi kalau energi itu besar, benar, itu besar, gitu. Banyak, itu banyak gitu. Tapi mereka welcome, jadi mereka nggak ngerasa terancam, makanya nggak berbenturan dengan kami yang di sini. Gak ada yang ngerasain kan? Enggak. Gak ada kan? Gak ada yang ngerasain. Gitu. Ngajakin sering kesini katanya. Gak ya, gitu ya. Siapa? Ya. Yang betul. Iya temen room. Selesai kan? Ada yang mau ini kan? Ini sih sebenarnya ada satu sosok lagi yang saya Iya. lihat sebenarnya. Itu Apa kayak itu? bapak-bapak tua gitu. Yang tadi udah jadi kan? Bisa diperlihatkan? Yang di kamar tadi? Coba. Yang tadi yang di kamar itu Yang kita dapat tadi di dalam ruangan Eyang Putri. Gambarnya. jadi ini saya sudah coba untuk memvisualisasikan salah satu sosok yang ada di ruangan tadi. Jadi bisa dilihat ini adalah salah satu sosok yang putri. Beliau Kelihatan? dulunya adalah sinden, memakai selendang berwarna coklat tua. Dan energinya positif. Ini secara energi. Ini yang secara di energinya luar positif. ini positif. Kenapa ini ada beberapa lapis warna? Sebenarnya Eyang Putri ini secara power kuat gitu loh di rumah ini yang energinya Berkuasa kuat lah yang gitu. Nah, terus selain itu Tapi emang kalau aku ngeliat ini itu ya, apa namanya, kayak nyaman gitu loh ngeliatnya tuh. Iya nggak sih, kayak Adem. iya kan, karena kan mungkin ada kan apa sih energi dari gambar kan kita bisa merasakan juga gitu kan. Tapi kalau misalnya gue tadi ngeliat itu kayak rasanya nyaman gitu loh, kayak gue tuh pengen peluk, pengen cium gitu nggak sih? Ya, dan karena kalau Eyang Putri itu sebenarnya sosoknya yang lebih ke
istilahnya kayak ngomong gitu loh. Dia untuk lebih kayak ke ngomong gitu kalau di dalam Instagram. Dan dia nggak banyak ngomong ya, nggak banyak ngomong, anteng gitu orangnya maksudnya. Ini untuk yang selanjutnya ada Sangar ya. Ini sebenarnya yang ada di kamar, yang saya bilang tadi ada desisan, suara desisan di kamar seperti ini. Ini sebenarnya penjaganya, penjaga rumah ini, penjaga rumah ini. biasanya kalau dia menceritakan itu ini udah lama banget untuk datang ke sini. Itu kira-kira udah puluhan ribuan tahun. Ini udah lama banget. Kayaknya sih memang dia untuk ngejaga. Memang aslinya sini gitu. Mungkin dia ini memang daerah sini gitu. Tapi dia nyaman di sini. Akhirnya dia tinggalnya di sini. Gitu. Tapi ini gede. Besar. Gimana? Maksudnya perutnya saat Ya nggak seberapa ini, kalau terlalu besar di kamar juga nggak muat. Tapi perwujudannya ya tahu ular piton lah, tapi gede lagi lah. Anaconda. Anaconda ada sumutnya. Ada mahkotanya gitu ya. Ya, sumutnya. Sebenarnya ini kemungkinan besar karena kota gede itu Kerajaan. ya gitu. Karena kerajaan. Iya. Nanti masih sakral. Dan di sini banyak hewan-hewan yang dianggap itu ya gitu di makam itu juga. Jadi mungkin salah satunya. Dan dia nyaman tinggal di sini kayaknya. Terus ada lagi Mas? Ini saya tadi coba untuk menggambarkan lagi. Sumi? Bukan? Ini Mbak Ayu. Iya. Jadi Mbak Ayu ini biasanya sosok ini mendiami kamar yang ada di depan. Gitu. Jadi dia tinggalnya di depan ya. Tinggal di depan. Mbak Ayu biasanya di depan gitu. Jadi di sini saya menggambarkan dia kenapa secara gambar ini kan menghadap ke samping. Jadi yang bagian muka sebelahnya itu rusak. Dan dia bisa kita bilang perwujudannya kayak tante ya, bukan pocong, Bukan. dia kuntilanak. Bisa korban KDRT. masalahnya. Bisa Dan berkomunikasi. dia ada di kamar depan sih. Oke, ada lagi. Lumayan banyak ya guys. Nah ini dia Unyu ya. Ini yang namanya Cantik ya? Pak Sumi. Mbak Sumi. Ini Mbak Sumi. Yang cerita konon katanya suka gangguin abang Gojek ya. Abang Gojek. Sering order. Dia baik loh, energinya juga bagus, dan dia ramah sebenarnya. Dan jadi dari tadi juga ada suara. Jadi udah tinggal itu, udah ada lagi Udah itu aja yang bisa saya gambarkan. Ini diizinkan. diizinkan. Dari tadi sebenarnya ada yang apa sih, ada yang ganjel atau emang nggak bisa disampaikan atau gimana sih? Aku kalau melihatnya itu kayak ekspresinya dari segalanya macam itu kayaknya itu terlalu banyak ngerem, atau memang Ya. kita tuh nggak boleh tahu, atau itu emang nggak bisa disampaikan di publik atau gimana? Karena sesuatu yang gaib itu nggak perlu dijelaskan terlalu jauh gitu. Kita udah ada visualisasinya, kita udah menyampaikan, dan keadaannya memang ngerasain sendiri kan Mas Tori gitu. Jadi mendramatisir sesuatu itu yang jadi kesalahan gitu. Secukupnya aja. Makanya dari tadi aku melihat tuh Nyai itu ngerem ya, sebenarnya ada sesuatu yang lain gitu. Tapi mencoba ngerem mungkin juga untuk daripada salah paham atau salah pengertian Iya. gitu ya. Karena secara nggak langsung kita dikeliling dengan sang pemilik rumah gitu, sang tuan rumahnya. Jadi nggak bisa kita menyampaikan sesuatu yang bukan kapasitas. Oke lah kalau begitu guys, kita akhiri wisata mistik kita. Terima kasih Mas Tori. Sama-sama, Nyai. Sama terima kasih Mas Rasya. Mudah-mudahan
konten kita ke depannya lebih apa ya, mengedukasi ya. gitu. Kita boleh mistik tapi nggak boleh terlalu jauh menjabarkan gitu. Oke. Dadah.